Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan iman kita atau perjalanan pelajaran kita dari minggu yang lalu, ya, dari minggu yang lalu. Nah, ada satu yang saya mau singgung sebelum kita lanjutkan pelajaran kita mengenai iman yang menyelamatkan, ya, mengenai iman yang menyelamatkan. Satu poin yang saya perlu singgung di sini bahwa dalam poin yang terakhir di sini, ya, adalah bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertumbuh. Nah, ini penting sekali, betul nggak? Kalau kita melihat kehidupan kekristenan di zaman sekarang ini, sebetulnya kita bisa mengerti bahwa tidak semua orang Kristen itu dia bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Imannya bisa bertahan sampai akhir hidupnya, artinya bersetia sampai akhir. Itu banyak yang tidak dapat mengalami seperti itu. Tapi Yesus memang pernah menyebut, ya, di dalam Injil bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan selamat, ya. Jadi kalau begitu, saya berpandangan bahwa iman yang menyelamatkan itu bukan iman yang statis, ya, bukan iman yang mengalami stagnasi, ya, tapi adalah iman yang bertumbuh, ya. Jadi iman itu bagaikan sebuah pohon, ya, seperti saya katakan minggu lalu. Pohon itu sebelum bertumbuh dia ditanam dulu benihnya, ya, benih ditanam, kemudian dia disirami air, lalu kemudian dia mengalami pertumbuhan. Betul kan? Secara rasio dan spiritual memang begitu. Kalau hidup orang Kristen mengaku bahwa dia beriman, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di pertengahan jalan dia mengalami stagnasi, ya, atau dia mundur, atau maju tidak, mundur tidak, atau imannya stagnan, begitu berarti saya yakin dia tidak bisa setia sampai akhir hidupnya, ya. Karena yang diperhitungkan di situ adalah setia sampai akhir. Yang permulaan memang Tuhan hargai, tentunya permulaan iman itu ada juga dalam pertolongan Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Tetapi iman itu mesti dia menuju sampai saat akhir hidupnya, betul kan? Dia nggak bisa tengahnya. Mungkin orang Kristen di pertengahan hidupnya dia bunuh diri, nah terus bagaimana? Ya kan? Kita menemukan hal-hal seperti itu. Kalau dia menyangkal Tuhan, bagaimana? Ya kan? Dia menjadi orang yang bukan Kristen, bagaimana? Itu berarti imannya stagnan, ya. Dia menyangkal Tuhan, betul nggak? Itu sudah banyak terjadi. Ya, sekarang kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini dia mengatakan begini, iman bertumbuh dalam praktek iman, ya. Kalau kita punya iman, kita percaya kepada firman Tuhan, tapi kita tidak mempraktekkan iman itu mana bisa bertumbuh? Ya, iman itu bertumbuh kalau dia itu dimanfaatkan, digunakan. Seperti kita punya mobil, kita dikasih mobil bagus, ya, ini larinya bisa di atas 200 mile per hour. Kita hanya menerima hadiah mobil baru, tapi kita tidak pernah memanfaatkan. Buat apa? Buat apa mobil baru itu, ya? Jadi harus dimanfaatkan. Iman bertumbuh dalam praktek iman kita, kehidupan kita setiap hari, betul nggak? Kalau kita khawatir, lalu kita ingat firman Tuhan, ya kan? Oh, janganlah khawatir. Sebetulnya Tuhan itu dia memelihara kita. Lalu kita merasa kita terjepit, sudah mengalami jalan buntu, ya kan? Tidak bisa apa-apa lagi. Kita ingat firman Tuhan, lalu kita percaya dengan firman Tuhan bahwa sesungguhnya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan hal-hal seperti itu, beriman bertumbuh dalam praktek. Kita harus mempraktekkan iman kita. Bertumbuh dari teladan keluarga. Nah, kalau saudara membaca 1 Timotius 1 ayat 5, dia mengatakan, Paulus bilang, aku teringat dengan anakmu Luis, ya, seorang yang beriman, dan
iman itu diteruskan kepada anaknya Eunike, ya kan? Lalu ibu Eunike ini dia menikahi seorang pria orang Yunani, ya, bukan orang Yahudi, ya. Tetapi ibu Eunike tetap hidup dalam iman lalu melahirkan Timotius. Jadi Paulus menghubungkan imannya Timotius, hidup imannya Timotius dengan neneknya Louis. Jadi itu ada iman bertumbuh dari teladan keluarga. Tapi ini bukan berarti lahir Kristen, bukan. Ini bukan hanya Timotius bukan hanya lahir Kristen, ya kan? Tapi Timotius juga lahir baru. Jadi kita punya dua, ya. Kita punya anak-anak keturunan kita, mereka lahir Kristen karena kita orang Kristen. Tapi bukan hanya lahir Kristen, tapi dia juga harus lahir baru. Jadi iman bertumbuh dari teladan keluarga. Iman bertumbuh dari mentoring dan membaca kitab suci, ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Ya, ini Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang pembina rohani bagi Timotius. Timotius kan anak rohaninya juga dari Paulus. Paulus bina dia. Itu disebut mentoring. Itu sebabnya dalam hidup kita, biasanya kita ini sebagai orang percaya, iman kita itu bisa bertumbuh kalau kita punya seorang bapak rohani, seorang mentor. Mentor itu biasanya siapa? Mentor biasanya adalah satu saudara yang membawa kita bertobat terima Yesus. Ya kan ada toh, ada. Tergantung kita punya pertobatan melalui mana. Kalau kita pertobatan kita diinjili oleh seseorang, dia injili kita lalu kita terima Tuhan dalam hidupnya. Biasanya saudara ini dia selalu memonitor kita punya pertumbuhan iman. Dia selalu mendoakan kita, dia bina kita, lalu dia bawa kita ke gereja. Di gereja ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada elders yang dapat menjadi mentor bagi anak-anak rohaninya sehingga imannya bisa bertumbuh. Nah, kita harus tahu bahwa orang Kristen itu kehidupan imannya itu banyak menghadapi tantangan dan badai, betul nggak? Kekecewaan juga banyak, sakit hati juga karena bukan tak terhitung lagi. Dan orang-orang yang seperti ini dia membutuhkan mentor. Mentor itu adalah pembina, seorang yang bisa membina dia. Kemana kok kak sudah 3 bulan tak ke gereja ya? Apa yang terjadi? Apa masalahmu? Apa yang bisa saya doakan gitu loh. Lalu dia sharing. Nah, itu sebutnya mentor. Mentor itu juga turut mengambil bagian dalam pertumbuhan iman. Kemudian membaca kitab suci. Paulus bilang, kamu tahu, dia bilang, Timotius, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Oleh sebab itu, kitab suci membaca firman Tuhan itu dalam hidup kita itu tidak bisa berhenti. Kita hanya berhenti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Kita nggak bisa baca lagi. Betul kan? Ya. Kemudian bertumbuh dari penganiayaan. 1 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Nah, ini Paulus mengatakan bahwa iman kita itu juga bertumbuh dengan melewati penganiayaan, tantangan, peperangan rohani. Kalau banyak orang mengatakan seperti itu, pergumulan, bahkan banyak menghadapi kekecewaan dan lain-lain. Itu semua dikategorikan dalam penganiayaan rohani yang sebetulnya iblis itu ciptakan itu, didesain untuk kita untuk menghancurkan kita. Tapi kita terus setia dan iman kita malah bertumbuh dari penganiayaan. Iman itu tidak bertumbuh kalau hanya duduk aja begitu, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan hidup. Imannya tidak bertumbuh. Tuhan izinkan itu kepada kita supaya iman kita bertumbuh. Makanya waktu Tuhan menuntut umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang sama Musa, saya tidak membawa kalian untuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan dengan jalan yang dekat. Dengan jalan, memang di dalam peta perjanjian lama, kalau lihat jalan alternatif yang bisa bangsa Israel gunakan untuk masuk ke tanah Kanaan itu perjalanannya tidak lama. Ya, dia potong dari Mesir, dia langsung potong naik ke atas sampai ke tanah Kanaan itu. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya tak memilih jalan seperti itu bagimu. Tapi saya menuntun kamu dengan jalan berputar di padang gurun, kemudian akan melewati gunung Sinai, supaya kamu diajar untuk berperang. Tuhan ajar kamu untuk perang. Karena di tanah Kanaan, kalian akan menghadapi berbagai bangsa, kamu harus perang sama mereka. Tapi kalau kalian tidak siap, tiba-tiba Tuhan bawa aja langsung masuk tanah Kanaan, langsung menghadapi perang. Mati semua. Bukan hanya mati semua, pasti kecewa, marah sama Tuhan, mengutuk Tuhan. Musa pun umurnya kemungkinan tidak panjang kalau gitu. Sedangkan dibawa dengan jalan berputar di padang gurun aja, Musa sudah berkali-kali akan dirajam batu oleh orang Israel.
Ya, jadi Tuhan bilang, saya tak pimpin kamu ke jalan alternatif yang pendek, tapi saya bawa kamu memutar di padang gurun. Nah, itu semuanya adalah tujuannya supaya umat Israel dapat mengenal Tuhan, imannya bisa bertumbuh, dan mereka bisa mendapat hukum. Kan waktu melewati Gunung Sinai, keluar dari tanah Mesir, there was no law, lawless, tidak ada hukum, ya kan? Di perjalanan itu dikejar-kejar oleh Firaun sama dia punya prajurit, bagaimana Tuhan kasih dia punya hukum, dan semua dalam keadaan emergency, dikejar-kejar musuh. Sampai lewat, semua masuk, begitu tiba di Gunung Sinai, Musa naik ke Gunung Sinai, dapat 10 hukum Taurat, semua ketetapan-ketetapan itu baru diajarkan kepada bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka, lalu mereka harus mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di Gunung Sinai. Nah, itu maksudnya. Jadi iman bertumbuh dari penganiayaan dan tantangan. Kita lihat saja di Cina, orang Kristen hidup di bawah tanah, bergerak di bawah tanah, ibadah di bawah tanah, persekutuan di bawah tanah. Karena itu juga ada gereja pemerintah, disebut Three Self Church kan. Itu gereja pemerintah, ya. Tetapi orang Kristen itu merasa ingin lebih lagi menyembah Tuhan, tidak mau masuk ke gereja pemerintah itu, ya kan? Ya, itu dilarang. Lalu kemudian mereka bergerak di bawah tanah, ada underground church. Justru di situ iman mereka bertumbuh dengan luar biasa, ya kan, dengan luar biasa. Iman bertumbuh dari penganiayaan tantangan, bertumbuh dalam disiplin rohani dari Tuhan. Ibrani 12 ayat 3 sampai 12. Nah, ini Tuhan itu kalau mendisiplin, di sini mengatakan disiplin itu mengajar karena kita adalah anak-anaknya. Jadi dia menegur, mendisiplin, ya kan? Dia kasih cambuk kecil, ya kan? Dia tegur itu supaya anaknya itu menjadi dewasa, berubah, diperbaiki, diperbaharui. Dia bilang, kalau saya tidak menegur kamu, mengajar kamu, berarti kamu adalah anak-anak gampangan. You are easy people, lousy Christian. Tidak ada mutunya. Jadi sehingga Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh. Iman bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan melayani. Nah, ini kita sudah jelas tahu. Kita ada hubungan sama Tuhan tiap-tiap hari. Saya bersyukur juga karena saya mendapatkan email juga dari salah satu saudara di sini, lalu ada interaksi tentang kehidupan imannya. Kelihatan sekali kan, wah saya punya pengalaman begini, mengasihi Tuhan, punya kehidupan doa. Itu adalah bukti-bukti bahwa saudari ini imannya sebetulnya bertumbuh. Nah, coba kita lihat pertumbuhan iman melibatkan pribadi-pribadi iman dan Allah. Ya, kalau kita tahu ada satu firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9, dia bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini bicara soal pertumbuhan, betul nggak? Kalau bicara soal pertumbuhan ini, pertumbuhan apa? Pasti pertumbuhan iman. Sudah jelas. Karena itu dia bilang, yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ya, jadi ini ya, kita bisa bertumbuh, ya, bisa bertumbuh dalam iman oleh karena ada melibatkan pribadi-pribadi ini dan Allah. Siapa pribadi itu? Aku menanam. Ya kan, ada orang yang menanam kan, yang menabur firman Tuhan dalam hati kita, benih itu ditabur sehingga dia tumbuh. Waktu dia tumbuh sedikit, ada orang yang menyiram. Kita pergi ke gereja, ikut Bible study, ikut PA, ikut persekutuan doa, kebaktian, ada saudara seiman yang menelpon kita, bicara kita disiram, dipupukin. Nah, tetapi Paulus mengatakan ada satu peranan yang sangat penting, yaitu peranan dari Roh Kudus, peranan dari Allah yang kasih pertumbuhan. Ya. Jadi tiga-tiganya penting, ya. Yang menanam penting, ya. Yang menabur penting, ya kan? Siapa yang pakai yang menabur itu? Pasti Roh Tuhan yang pakai seseorang untuk menanam, untuk menaburkan firman Tuhan, benih iman dalam hati kita, ya. Tuhan juga pakai Apolos, pakai orang lain yang menyiram, memberikan encouragement, yang mendoakan kita, ya kan? Lalu Allah terlibat di dalamnya. Allah memberikan pertumbuhan, Roh Kudus bekerja sehingga tiga usaha ini menjadi satu, ya, menjadi satu. Jadi penting sekali bahwa memang kalau begitu,
Kalau kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan menghendaki iman kita bertumbuh. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Itulah Tuhan Allah. Makanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tetapi ada elemen dua ini, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Kalau begitu, kita mesti jadi orang Kristen yang punya openness, dong. Maksudnya willingness untuk ditanam, dong. Willingness untuk ditabur. Willingness untuk supaya kita dipupuk, disiram. Kita harus punya willingness dong ya. Kalau orang mau membangun iman kita, kalau kita sendiri tidak rela, tidak bersedia, mana bisa juga. Terus Allah juga tidak bisa melanggar begitu saja, lalu tiba-tiba orang ini dia ditanam mau dikasih benih mau, tapi dibina, dibimbing tidak mau. Bukan dia bisa, Allah bisa, tapi he doesn't want to do that. Apakah bisa nggak? Tidak ada yang menanam, tidak ada yang menyiram, tiba-tiba kita menjadi orang Kristen yang pokoknya setia, aktif, dewasa. Bisa nggak? Bukan tidak mungkin, bisa. Kalau tidak ada yang menanam, tidak ada yang menyiram, tahu-tahu saudara tumbuh tiba-tiba, itu Tuhan yang menumbuhkan. Berarti Tuhan itu harus merubah peranannya dari Tuhan jadi ahli sihir, begitu langsung saudara. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Tuhan itu sudah punya role-nya, dia punya rancangan jalannya untuk menumbuhkan iman kita. Tuhan kan tidak perlakukan saudara seperti robot, dia langsung jadi seperti itu, bukan begitu. Ya, bagaimanapun juga dia harus melewati apa yang sudah dia sampaikan. Betul kan? Nah, itulah Tuhan. Lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Ini bicara soal pertumbuhan juga. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada berapa elemen di sini? Ada 2 elemen. Satu yang jasmani. Yang satunya adalah batiniah, manusia rohani. Dan itu dibaharui, dia firman Tuhan bilang bahwa manusia fisik ini makin hari makin merosot. Tetapi manusia batiniah makin hari dia makin dibaharui. Lihat nggak? Kita kan manusia. We cannot live 1,000 years ahead. Tentu fisik kita makin hari makin kurang. Ya. Tapi fisik kita walaupun makin hari makin kurang, tapi kita punya manusia batinnya makin hari makin bertumbuh. Karena yang akan diselamatkan itu adalah kita punya manusia batin ini, yaitu roh kita, jiwa kita itu yang Tuhan akan angkat. Tuhan akan selamatkan. Kita akan tinggalkan badan kita ini dan kita akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi iman yang bertumbuh itu kan is very important. Betul nggak? Kalau kita hanya makin hari makin kuat secara jasmani, uang banyak, jadi orang kaya, ya kan makan enak terus, walaupun itu memang untuk menjadi orang kaya itu bukan hal yang salah ya, kecuali caranya yang salah, itu salah. Tapi kalau kita hanya memfokuskan kepada semua batinnya, kerja, karya, cari uang, supaya jadi orang kaya, jadi orang terkenal, tapi lalu kerohanian kita, iman kita tidak bisa bertumbuh, waktu kita meninggal, yang semua populer, yang kuat, semua bahasa kan tinggal semua tuh. Yang berguna di hadapan Tuhan itu hanyalah manusia yang batin. Jadi, bagaimana ini Pak? Dua-duanya penting. Ya, jasmani, rohani kan penting. Nah, berikut. Iman yang bertumbuh, ya, menurut Paulus, ya, 1 Tesalonika 1 ayat 3-4 adalah iman yang didukung oleh elemen-elemen rohani. Ya kan? Apa itu? Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca ini, ya, ini ayatnya yang bisa diperbaiki ini, tapi ayat firman Tuhan bilang begini, 1 Tesalonika 1 ayat 5-9 maksudnya ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan. Iman
harus ditambah kebajikan. Nanti untuk pelajaran berikut itu, sudah selesai ini kita akan membahas tentang khusus tentang iman dan perbuatan. Ya, iman dan kebajikan. Menambahkan iman kepada pengetahuan. Ya, kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kasih dan saudara kasih akan semua orang. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, hanya punya iman saja, habis itu tidak ada kebajikan, tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengetahuan, maka kamu akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi orang yang hanya punya iman saja, kalau tidak ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan, ketekunan, kasar, jadi iman jihad. Tahu iman jihad? Tahu iman jihad kan? Ya, kalau yang orang-orang non-Kristen sampai ekstrimnya bukan main, hanya mengutamakan iman pengajaran, tetapi kebajikan application kepada sesuatu. Ada semua itu harus ditundukkan dengan iman yang saya miliki, akhirnya jadi jihad. Betul kan? Ngerti nggak? Jadi jihad itu adalah mengendalikan orang dengan imannya, bunuh pun orang itu tidak apa-apa. Yang penting kau harus ikut saya sesuai dengan iman saya. Nah, itu iman yang buta dan picik ya. Jadi gitu. Iman yang menyelamatkan, iman yang bertumbuh. Iman yang berelasi dengan tindakan-tindakan. Jadi iman plus kebajikan itu bicara soal moral. Orang Kristen harus punya moral. Masa orang Kristen tidak punya moral? Itu kan bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Nah, ya betul kan, harus punya moral. Dan ini ada isu-isu moral yang banyak harus kita bahas juga. Yang kita akan bahas di mata pelajaran berikutnya. Iman dan pengetahuan. Dan iman itu harus punya rasio. Betul kan? Apa rasio kita tidak perlu gara-gara kita jadi orang Kristen sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Itu salah. Karena Alkitab itu bukan hanya menulis tentang hal kerohanian, tetapi Alkitab itu juga mengandung ilmu pengetahuan. Alkitab itu justru mendukung ilmu pengetahuan. Bahkan seringkali ilmu pengetahuan rasio itu yang tidak mau mendukung iman. Jadi kita hidup pasti di dalam dunia ini, tentunya otaknya kita harus pakai, betul nggak? Ada satu keluarga di salah satu state, saudara mungkin sudah pernah baca itu, masuk di Yahoo News. Kalau saya sedang baca Yahoo News, dia punya anak yang sedang sakit. Kedua orang tuanya adalah orang yang punya iman yang luar biasa, ya. Anaknya sakit waktu itu, tidak dibawa ke dokter. Sesudah meninggal, diketahui bahwa anaknya kena pneumonia, infeksi paru-paru, napasnya bisa, dan dia tidak bawa ke dokter karena tidak perlu. Karena kami percaya hanya Tuhan sanggup bisa menyembuhkan tanpa harus menggunakan obat. Mati anaknya ditangkap polisi. Dia ditangkap polisi karena itu adalah abuse. Itu membunuh namanya. Jelas gak? Kita ini masih punya rasio. Kita punya pengetahuan, kita hidup dalam dunia ini. Ini banyak sekali cerita soal ini. Ini sudah banyak sekali orang-orang yang nekat, orang yang menganggap diri memang sangat percaya, sangat imannya kokoh. Dia tidak pergi ke dokter, akhirnya dia meninggal. Kadang-kadang orang salah. Dan ini sebenarnya banyak bicara soal penafsiran juga sih, hermeneutic problem. Isu-isu hermeneutik, masa-masa orang menafsirkan firman Tuhan yang salah, menafsirkan secara hurufiah. Coba Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air, ya kan? Dia bisa berjalan di atas air. Lalu Petrus bilang, kalau saya bagaimana Tuhan? Tolong panggil saya juga bisa berjalan di atas air. Lalu Tuhan panggil kamu. Jadi dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Atau dia merasa, ada angin ini di bawah air, kenapa kok air saya bisa nginjak ya, tapi kok lembek kayak tahu kan, dia pikir, begitu dia pikir begitu, akhirnya dia tenggelam. Lihat, Petrus itu bisa berjalan di atas air, siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang perintahkan. Nah, zaman sekarang ada orang seperti itu. Mau melewati sungainya deras. Lalu dia rame-rame, dia dengan iman,
mau berjalan melewati sungai itu yang deras itu seperti Yesus berjalan di atas air. Ya mati dia begitu injek langsung dia dibawa pergi, dia mati konyol. Karena waktu dia mau berjalan melewati sungai itu bukan Tuhan yang nyuruh. Lihat nggak? Kalau Tuhan yang suruh, Ibu Ingrid, kemarilah kau. Sekarang kau berjalan menyeberangi sungai, tidak usah pakai perahu. Nah, kalau memang betul-betul Tuhan yang nyuruh kan penting begitu. Nah, kalau Tuhan tidak, janganlah. Ya, itu bukan iman namanya, itu iman yang konyol, itu berbahaya. Jadi itu masalah penafsiran, menafsirkan ayat firman Tuhan secara hurufiah ya. Sebentar kita habiskan. Enggak tadi ayatnya kok lain ya Pak ya, 1 Tesalonika tadi yang ya, ini 5-9 ini ya. 1 Tesalonika berapa? Pak. Soalnya 1 enggak sama Pak. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat ini enggak sama. Enggak sama, 5, baca ayat 5. 1 Tesalonika 5. No, 1 ayat 5. Seperti yang Oke, nanti saya akan cari lagi karena ini lain, Pak. Ini mungkin 2 Tesalonika ya, tapi ada ya, saya minta maaf karena ini kadang-kadang ini kan saya saya salah mengetiknya. Namanya manusia Pak. Ya, salah mengetik. Oke, kita teruskan. Iman dan penguasaan diri. Jadi ada balance, jasmani, rohani. Betul kan? Itu maksudnya penguasaan diri supaya ada keseimbangan. Banyak orang kan tidak ada penguasaan diri. Memang manusia itu kadang-kadang kecenderungannya itu entah cenderungnya ke sayap kiri atau cenderungnya ke sayap kanan begitu nggak? Kadang-kadang actionnya setengah mati, tapi kemudian liberalnya luar biasa. Jadi dia tidak seimbang, ngerti nggak? Nah itu tidak bagus. Iman kita harus seimbang. Iman dan ketekunan itu faithful, ketekunan itu kesetiaan. Ya. Kita bukan hanya dikaruniakan untuk punya iman, kita percaya kepada Yesus diselamatkan, tapi kita juga dituntut untuk setia, betul nggak? Bukan hanya, oke, dah kasih dia orang percaya, saya sudah selamat titik, sudah habis itu sisanya pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau ini saya sudah Kristen, cap di KTP dia Kristen, sudah, tapi tidak perlu melakukan hal apa lagi. Yang nggak bisa, iman itu harus ditekuni, jadi membutuhkan kesetiaan. Kita dituntut kesetiaan kepada Tuhan. Iman dan kesalehan itu maturity. Ya, kesalehan itu dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai kesempurnaan. Sempurna itu di dalam bahasa Alkitab itu mature, dewasa. Ya. Iman yang sudah dewasa. Dewasa itu artinya ya dulu kita baru jadi orang Kristen bayi, ya kan, kita gampang tersinggung, ya kan, kita sedikit kita ngambek, habis bawa kecentil sedikit kita agak ke gereja, berarti itu masih imannya masih infant, baby, masih baby. Paulus bilang, ini orang Kristen baby, dikasih makan itu, kalau mintanya makan minumannya susu terus. Susu kan enak, susu cuma ditelan aja, tidak perlu dicerna. Tapi kalau kasih makanan keras, dia tidak cocok, karena dia masih, manusia masih baik. Gitu. Jadi kalau dikasih makanan keras, ngomong tentang dosa, langsung panik dia, langsung dia marah, kenapa kok dia ngomong tentang dosa kan, kenapa kok dia bongkarin dosa saya, gitu. Jadi itu iman yang masih tidak mature, tapi iman dan iman yang sudah dewasa. Iman dan kasih akan saudara-saudara, itu berarti gereja kan? Iman dan kasih akan saudara berarti berbicara soal persekutuan lingkungan sendiri, yaitu lingkungan gereja, lingkungan orang percaya, betul kan? Nah itu penting sekali, makanya orang Kristen harus ke gereja, jadi anggota gereja yang baik, yang punya komitmen. Jangan hanya asal datang duduk ke gereja, tidak jadi anggota gereja yang baik, punya hak tapi tidak lakukan kewajiban. Orang Kristen kan seperti itu. Pergi ke gereja, ingin punya hak. Haknya apa? Hak dilayani, toh. Haknya didoakan, haknya dia punya hak untuk di encourage, ya kan, dilayani, di counseling, ya kan, dilayani secara rohani. Tetapi kewajibannya dia tidak mau. Nah itu juga tidak seimbang, tidak baik, ya kan? Kalau ada tanggung jawab kewajiban sebagai anggota gereja, dia tidak mau. Nah itu jadi tidak seimbang. Itu bukan gereja, ya kan, bukan gereja. Iman dan kasih akan semua orang. Di lingkungannya sudah lebih luas. Itu disebut mission. Ya, jadi, nah inilah iman yang bertumbuh, betul kan? Iman itu kan tidak statis, ya kan? Tidak pasif, tapi iman itu aktif. Dia bertumbuh secara
wajar. Jadi kita menjadi orang Kristen yang pertumbuhan rohaninya normal, ya kan? Jangan juga speeding, ya bahkan ya kadang-kadang orang tuh speeding terlalu bersemangat, tahu-tahu dia kena kerikil kecil itu dia terjatuh kegelapan. Jadi orang bilang ya hangat-hangatnya hanya sebentar. Ya. Jadi pertumbuhan imannya mesti normal, ya kan? Jangan juga dikarbit imannya. Kalau dikarbit kan pisang kalau masih mentah kan masih hijau. Kalau mau supaya cepat pisang bisa dimakan, lalu diperam dikarbit. Kalau di Amerika kan hanya ditaruh di pajangan di supermarket, dia nanti jadi kuning sendiri. Kalau kita punya keahlian khusus, kita karbit dia. Kita karbit, matangnya kita karbit pagi, nanti siang sudah bisa makan. Harusnya itu butuh waktu 3 hari baru bisa kuning kan. Kita karbit. Wah, kalau pisang dikarbit, begitu diangkat dari karbitnya, ya kulitnya sudah rusak ya, lalu dimakan, tahu-tahu dia tidak manis. Itu jadi jangan jadi orang Kristen imannya karbitan dipaksa supaya dipaksa dewasa, supaya dipaksa untuk setia, dipaksa lalu pokoknya melalui paksaan lah, kira-kira seperti itu ya, seperti pisang yang dikarbit ya. Kalau pisang matang di pohon, ya kan, buah itu matang di pohon, ya kan, nah itu pasti rasanya jauh lebih manis. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan enggak sebelumnya, nanti kita akan lanjutkan. Jelas. Ya, antara Ibu. iman dan rasio itu sering sekali kita salah gitu. Ya. Karena kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, ya. Nah, dan didukung juga iman kita yang menggebu-gebu, yang menggebu-gebu. Pada akhirnya kita melanggar hal-hal yang natural. Yang natural itu kita langgar. Sebetulnya Tuhan juga tidak menghendaki, ya kan? Itulah sebabnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya disediakan untuk kita, sehingga tidak semuanya rohani, walaupun rohani itu harus menjadi prioritas utama, tetapi hal-hal yang natural itu kita juga tidak boleh langgar. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat ke dalam sejarah gereja dulu, ya, sejarah gereja, pada waktu dunia memasuki zaman pencerahan, zaman modern, itu banyak sekali penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, ya kan? Tapi sebelum dunia memasuki zaman modern di Eropa itu kan kita tahu ada zaman reformasi, ya, reformasi yang diadakan oleh Martin Luther, Church Renewal, ya, kemudian berkembang ada John Calvin dan seterusnya, dan itu mereka memang penekanan iman itu luar biasa. Makanya ada sola fide, sola gratia, sola scriptura. Fokus iman, prioritas iman itu luar biasa. Namanya kan ada kebangunan rohani, ya kan? Nah, tiba-tiba muncullah maksudnya dunia memasuki abad pencerahan, abad modern, diketemukan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, listrik diketemukan, ya kan, dan lain-lain. Nah, pada waktu itu orang-orang mulai ingin membuktikan. Lihat, kami sekarang dengan rasio kami bisa ketemukan obat-obatan. Lihat, kalau yang sakit makan obat sembuh, ya kan, dan lain-lain. Lalu kemudian terjadilah bahwa kontra dengan paradigma di abad sebelum pencerahan, ya kan, hanya banyak menekankan soal iman, sedangkan rasio ini kurang dipakai. Lalu mereka mengatakan salah. Sebetulnya iman kalian itu buta, ya kan? Yang penting di sini adalah rasio. Lihat, kami buktikan. Dia sakit, kami kasih obat, dia sembuh. Ya, coba kalian, ada yang sakit, coba doakan pendeta doakan, tak sembuh. Lihat ya. Lalu di zaman modern iman itu ingin menggantikan kedudukan
rasio ingin menggantikan kedudukan Iman. kedudukan iman. Nah, itulah terjadi gejolak peperangan, ya kan? Karena di sini dianggap terlalu ekstrim, brainwashing, dan rasio tidak dipakai. Waktu dibuktikan imannya, ya, orang sakit berat, pendeta doakan tapi tak sembuh. Lihat kami, orang sakit berat, dokter kasih obat sembuh. Berarti mereka tidak bisa menerima, ya kan? Nah, saya tunjukkan ada pelajaran yang sudah lewat minggu lalu. Apa pencerahan, ya? Maka di zaman itu lahirlah teologi liberal, rasio di atas iman. Muncul gerakan-gerakan baru, gerakan ekumenikal, liberalisme, feminisme, dan lain-lain. Dan orang-orang mulai campur, ya. Sudahlah, iman kan bisa dicampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena imannya kan tidak manjur, dicampurlah dengan kepercayaan pagan yang lokal-lokal, maka digabung jadi satu, disebut sinkretisme iman. Pada waktu itu brainwashing sudah diganti sama brainstorming. Ngerti ya? Brainwashing itu adalah mencuci otak seseorang, mengatakan ini loh betul, ini loh betul, ini loh betul. Padahal dia nggak ngerti bahwa ini betul, akhirnya dia percaya betul itu betul. Tapi karena otaknya sudah dicuci, indoktrinasi, akhirnya dia percaya. Itu namanya brainwashing. Waktu zaman pencerahan mulai, brainwashing tidak mau lagi. Saya tidak bisa terima itu. Yang saya bisa terima, kalau ada banyak orang punya pendapat yang sama, maka berarti kita punya pendapat betul. Tadinya hanya saya aja yang betul, ya kan? Saya yang betul. Kamu harus percaya, kamu harus taat, kamu harus ikut. Itu disebut brainwashing. Sekarang beda. Orang di zaman modern mengatakan, nah, sekarang kita harus bertanya pendapat, bukan pendapat saya aja yang betul. Kita harus bertanya pendapat dari ibu ini apa? Pendapat dari ibu ini sama nggak? Oh, kalau gitu sama pendapat kita, berarti sekarang pendapat saya pribadi sudah tidak bisa diterima, tetapi harus menerima pendapat orang banyak. Itu disebut brainstorming. Beda ya. Akhirnya banyak jalan menuju Roma. Jalan ke surga banyak, bukan hanya melalui iman Kristen, ya kan? Karena yang Hindu mengatakan kami bisa ada jalan ke surga. Nah, pendapat dia, betul pendapat kamu. Buddhis, kamu bilang, oh iya ada jalan juga ke surga, kami bisa. Terus satu-satu akhirnya, lihat, banyak jalan menuju ke surga. Nah, ada satu orang bernama Jonathan Edward. John Edward dan George Whitefield dari Inggris. Lalu dia mencetuskan sebuah kebenaran. Dia bilang, no, jangan khawatir. Ya, kira-kira seperti itu. Sebetulnya iman Kristen tidak bertentangan dengan rasio. Enggak. Bahkan rasio itu mendukung iman Kristen. Iman Kristen itu mendukung rasio, bahkan mendukung ilmu pengetahuan. Bahkan sebelum kalian menemukan sesuatu, Alkitab sudah menemukannya. Salah satu contoh, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Siapa yang waktu itu berlayar di laut, ya kan? Dia menganggap rata. Jadi dia takut kalau berlayar sampai ujung-ujungnya dia rupanya waktu dia berlayar, diterusin layarnya, balik lagi ke tempat yang sama. Lalu mereka ke kesimpulan, bumi itu bulat. Nah, sebelum kalian menemukan bahwa bumi itu bulat, Alkitab sudah ngomong di kitab Yesaya, sudah cari, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Ya kan? Lalu ada isu-isu, wah di sana sih ada penemuan-penemuan, ini dinosaurus ini, brontosaurus, you name it, binatang besar-besar, buaya yang gede kali yang keluar hidungnya ada
ada keluar api, ada cahaya. Ini kan penemuan-penemuan arkeologi, penemuan ilmu pengetahuan. Mana ada di Alkitab? Kamu bilang Tuhan mencipta. Lalu dijawab, oh no, di dalam Alkitab sebetulnya ada bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang besar maupun kecil. Di kitab Ayub diketemukan bahwa ada jenis binatang seperti naga, dia punya mulut mengeluarkan cahaya, mengeluarkan api. Kalau di bahasa Indonesia disebut buaya. Jadi, no, ini Alkitab sudah ngomong juga sebetulnya dinosaurus apa aja itu semua itu Tuhan yang menciptakan, karena Alkitab kesimpulan rasio tidak bertentangan dengan Alkitab. Iman tidak bertentangan dengan rasio. Ya, nah inilah jawaban untuk ibu yang menanyakan kepada saya. Nah, jadi makanya akhirnya dijawab. Ya, menjawabnya dia langsung. Dari saat itu banyak ahli-ahli pengetahuan jadi terima Tuhan dalam hidupnya. Jadi anak-anak Tuhan. Ada pertanyaan lagi? Mandala kita perlu lanjutkan. Ya karena saya pikir ya banyak sekali di dalam kisah Alkitab itu yang tidak pakai rasio gitu. Ya, iman itu memang tidak rasional. Kalau iman itu rasional, maka itu bukan iman lagi. Bagaimana rasio? Thomas. Hah? Kayak Thomas toh, lihat dulu. Iya, bagaimana rasio? Kalau sudah meninggal, nanti masuk surga. Mana rasionalnya? Tidak ada. Itu sebabnya yang irasional harus diterima dengan iman. Ya. Nah, sebetulnya pertanyaan ibu ini pelajarannya ini masih ada lagi. Itu kita kalau mempelajari nanti introduction to the scripture, nanti saya akan melanjutkan ini dengan introduction to scripture tentang kritik-kritik orang terhadap iman Kristen, kritik terhadap teks Alkitab, kritiknya terhadap kritik sejarah, pokoknya historical criticism, salah satu kritik sejarah. Dia bilang Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit dari antara mati. How do you prove? Bagaimana Anda membuktikan itu? Makanya banyak pakar-pakar teologi Kristen juga tidak percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Lalu mereka mengatakan, well, saya tetap percaya bahwa Yesus itu berkorban, dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa saya, tapi kebangkitannya itu bukan kebangkitan daging, tapi adalah kebangkitan secara rohani. Dia tafsirkan secara rohani. Karena tidak bisa diterima, bagaimana Anda membuktikan bahwa 2000 tahun lalu Yesus ada, artinya dia bangkit. Nah, hal seperti ini harus diterima dengan iman. Tapi untuk saya itu fakta sejarah. Ya kan? Ini fakta sejarah. Kalau saya tidak menerima ini sebagai fakta sejarah, ini bisa jadi mitos, cerita rakyat, bahaya. Nah, saya kasih contoh lagi. Kami pernah mengundang satu dosen dari STT, salah satu STT Jakarta untuk mengajar perjanjian lama. Ya kan? Mengasah teologi perjanjian lama. Bapak ini orang boleh bilang bahwa punya faham-faham liberal juga. Jadi mengajar di sekolah Alkitab. Nah, orang yang seperti ini kitab Wahyu itu tidak bisa diterima. Mana bisa kita terima kitab Wahyu? Wahyu itu ada naga, ada itu semua fantasi-fantasi yang itu di kitab Wahyu semua fantasi kan? Ada naga keluar, lalu kemudian ada satu perempuan yang itu dilarikan ke gunung, lalu bagaimana, lalu ada di surga kelihatan bahwa ada apa itu, bukan itu, ada binatang yang berkepala, ada satu kepala lembu, raja wali, kepala singa, kepala burung nasar, whatever, lalu badannya penuh dengan mata. Itu semua adalah impian. Itu bagaimana merasionalisasikan? Itu mitos.
Lalu Bapak ini yang mengajar di teologi perjanjian lama ini, dia bilang apa? Dalam penelitian arkeologi di Mesir, dalam penggalian-penggalian itu, tidak ditemukan bahwa Musa itu pernah ada di sana. Tetapi Bahtera Nuh kan ada di Keduk ketemu. Lalu di Sodom Gomora itu, kalau itu tanah di Keduk di bawah itu mengandung belerang, ada belerang di daerah Sodom Gomora itu. Wah, dulu Tuhan pernah melemparkan dengan api dan belerang. Tapi Musa tidak pernah dicatat di dalam sejarah di Mesir bahwa Musa itu pernah ada di sana. Jadi Bapak ini tidak bisa terima kitab Keluaran. Yes. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita mesti menerima itu dengan iman. Tidak semua yang ditulis Alkitab, peristiwa-peristiwa sejarah itu dapat dibuktikan dengan rasio manusia yang terbatas. Kita tidak bisa. Nah, saya mau bilang, masih banyak lagi. Ada orang tidak bisa menerima kitab Yunus. Itu mitos. Mana ada dulu? Masa itu Yunus ditelan sama ikan besar, lalu bisa hidup, lalu keluar lagi? Itu mitos. We cannot accept it. Oleh karena rasio itu digunakan. Jadi begini, propor kita harus menggunakan rasio pada tempatnya. Ya kan? Tuhan itu, Anda dia bagaimana? How do you prove bahwa Tuhan itu ada? Kalau itu tidak diterima dengan iman, mana Tuhan itu? Bisa lihat nggak? Ada sebagian orang Tuhan menampakkan diri. Oke, nah kalau Anda atau Tuhan, tunjukkanlah dirimu supaya aku percaya. Tuhan masih diam juga. Nah, itu sebabnya iman itu, fungsi iman itu kita harus mengerti. Iman itu kita mesti mengerti bagaimana memfungsikannya. Kita tidak bisa. Ada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja, kalau saya sebutkan mungkin saudara Shaw yang mengajar di seminari, tapi menganggap kematian dan kebangkitan itu merupakan hanya diterima, dipercaya sebagai makna rohani, bukan bukti sejarah. Nah, sekarang kritik yang seperti itu banyak sekali. Bukan hanya masalah yang saya sebutkan tadi, Musa tidak diketemukan dalam sejarah Mesir kuno, Yunus tidak bisa, itu adalah mitos. Wahyu itu fantasi, Wahyu itu seperti sebuah kitab fantasi aja, itu tidak bisa diterima. Masih banyak lagi. Di dalam Alkitab itu Anda bisa menemukan cerita-cerita yang berbeda-beda. Semuanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada 4 kitab, masing-masing mencatat peristiwa tentang Yesus. Itu caranya dalam cerita yang beda-beda, padahal itu sama. Dia punya konteks. Itu Injil sinoptis. Itu lagi kita bahas. Kita tidak akan habis. Sekarang gunakan rasio pada tempatnya. Iman itu mesti digunakan pada tempatnya. Itu sebabnya kita punya iman. Iman itu adalah untuk menerima yang kita tidak bisa lihat dan tapi buktinya ada. Jadi oke ya, kita lanjutkan. Pak, boleh menambahkan sedikit Pak ya? Saya kira memang iman dan bukti keberadaan Tuhan dan hubungan kontak Tuhan dengan manusia sampai sekarang itu tetap ada. Itu baru-baru ini tuh Yolanda yang teman kerja saya itu dia katakan begini, keponakan dia itu sedang jatuh dari kereta dorong itu, sampai kepalanya itu harus besar dan harus dioperasi. Jadi besar, dia bukan harus besar, jadi besar. Lalu dia pagi itu dia baru terima telepon kan, tapi hari ini akan dioperasi, tapi didatangkan ada satu orang yang bisa berdoa, bukan bisa berdoa, yang dia banyak dapat karunia untuk kesembuhan ya. Gitu. Terus siang hari waktu mau dioperasi, anak itu ngomong, saya nggak jadi dioperasi, nggak usah dioperasi, sudah sembuh, ngomong begitu. Terus tapi kan karena sudah operasi kan udah disiapkan tempatnya, dia bawa ke dokter loh kok hilang sekarang gitu. Jadi nggak jadi dioperasi gitu. Dan sebelum itu juga ada lagi, saya lupa ceritanya itu. Tapi saya juga mengalami beberapa kali, dia juga tahu. Itu waktu itu tangan saya
besar begitu. Kalau nyopir harus pegang begini karena sakit kalau gini kan. Terus dia bilang kamu harus ke dokter, terus dibawa ke dokter, di ronsen, terus dokternya bilang dioperasi. Tapi pada waktu dokter bilang dioperasi, saya berdoa. Terus waktu setelah saya berdoa itu saya somehow mendapat keyakinan saya tidak mau dioperasi karena Tuhan akan sembuhkan gitu. Lalu saya ngomong sama dia, saya doa terus sampai pada suatu kali pada pagi hari saya ngomong sama dia begini jam 6 pagi. Orang itu kalau berdoa kadang-kadang Tuhan kabulkan 1 tahun, 2 tahun. Kadang-kadang saat itu juga, kadang-kadang 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kadang-kadang bertahun-tahun seperti tangan ini. Pada waktu saya ngomong itu hilang, gitu. Nah terus saking saya senangnya, setiap orang ketemu saya cerita-cerita, 1 minggu keluar lagi. Terus saya pergi ke gunung, saya berdoa sendiri, Tuhan, saya malu ini, udah cerita-cerita sama orang sekarang nunggu lagi ini, gimana saya bilang gimana gitu. Besoknya hilang sampai sekarang. Itu terjadinya tahun 85-an. Jadi dikomplenin juga Tuhan memang. Ya, jadi tapi saya yang suka itu ya kan kalau gini ya, misalnya orang bilang dia beriman, saya akan sembuh beriman. Tapi saya pikir itu banyak kadang-kadang kita salah ngomong. Kalau Tuhan tidak bilang, jangan itu klaim sebagai iman gitu loh. Itu seperti tadi yang Bapak bilang tentang Petrus yang jalan itu kan seharusnya begitu. Jadi orang banyak salah mengerti. Sampai ada orang yang meninggal didoakan terus nggak hidup-hidup. Itu terjadi beberapa kali. Di Semarang terjadi, terus ada lagi di mana. Ya, jadi dia merasa bahwa khususnya orang yang sudah meninggal, sudah dipetikan, belum dikubur. Jadi ada saudara yang dekat dengan itu ya, dengan keluarga itu mengatakan bahwa dia sudah berdoa, tahu-tahu Tuhan bicara sama dia bahwa Tuhan mau bangkitkan dia dari antara orang mati, jadi nggak jadi dikubur kan? Sudah seminggu didoakan. Ya dia nggak bangkit dari antara orang mati, lalu minggu kedua, akhirnya juga dia tidak bangkit, akhirnya dikubur. Ya kan? Sekarang itu suara siapa? Ya kan, suara Tuhan atau suara hatinya sendiri? Jadi begini, iman kita itu ya, kita nggak bisa, jangan kita samakan dengan kepercayaan perdukunan, animisme, ya kan, instan dan tokce. Itu di Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Kalau Tuhan menghendaki dia disembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Kalau tidak. Kita boleh beriman, kita doakan mati-matian, kita mengimani 100% dengan iman kita begitu hebat, tetapi tetap itu Tuhan punya hak prerogatif yang kita tidak bisa kontrol dia. Ngerti nggak? Yesus aja di Taman Getsemani berdoa sampai gemetar, sampai mencucurkan darah, keluar keringatnya itu, meminta supaya kalau boleh Tuhan, Bapa, saya tidak usah naik ke atas kayu salib mati untuk orang berdosa. God, can you use another method? Tuhan, Bapak bisa nggak gunakan metode yang lain untuk penyelamatan manusia dari dosa? Dia kan minta, itu adalah anak Allah. Tuhan diam aja. Tuhan kan diam aja waktu itu. Akhirnya dia sendiri harus menyerah. Tapi Bapak janganlah kehendakmu, kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Itu kan 3 kali didoakan. Ya, batasnya 3 kali. Kalau manusia sekarang bukan 3 kali dia minta 100 kali. Dia paksa terus ya gitu. Jadi, nah sudahlah. Tetapi kita tetap beriman, kan begitu. Kita tetap beriman kalau Tuhan mau sembuhkan, ya sembuh. Kalau tidak, sembuh. Kita doakan, pokoknya jadi doakan. kalau kita bilang kita beriman, kita jangan ke dokter, itu berarti kan kalau dia beriman itu nah, sekarang begini, tergantung penyakitnya kan. Kadang-kadang orang bilang flu. Iya, bisa mati juga. Flu kan sudah. Tapi kan kalau Tuhan tidak berkata apa-apa kan kita tetap melakukan. Itu makanya ya, itu jangan, makanya berkata bahwa Tuhan bilang dia akan dibangkitkan. Loh, dia merasa begitu. Iya. Kita hargai, sudah, kita nggak perlu menertawain dia karena kita tidak ada di posisi hamba Tuhan itu. Coba bagaimana kalau Anda ada di posisi dia?
wah dia merasa sekali dia berdoa, kan dia dekat sama Tuhan, ya Tuhan bicara, hai hambaku, aku akan sembuh, aku akan bangkitkan dia dalam 2 minggu ini. Karena dia memang rasanya mendengarkan suara itu kuat sekali. Dan dia punya iman itu, punya kapasitas iman itu sudah menggebu-gebu gitu. Ya dia doakan satu memang Tuhan tidak menghendaki dia disembuhkan. Tetapi di dalam dunia ini peristiwa-peristiwa itu ada, memang orang mati dibangkitkan itu memang ada. Tetapi memang harus kita akui kan, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu hanya dihitung pakai jari kan. Ya kan, kalau enggak ya sudahlah, bawa pendeta aja pergi ke kuburan sana, tunggu Semua banyak yang disembuhkan, Pak. Cancer juga sembuh. hanya ada 2 kemungkinan, orang lihat itu orang bangkit, orang tersenang, atau yang begitu bangkit melarikan diri. Tetapi di dunia atau kepercayaan purba, kepercayaan animisme itu terjadi. Orang itu bisa bangkit lagi, bisa pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah entah jadi apa, dia bisa pulang ke rumah. Ada pakai kuasa gelap, jadi pakai kuasa gelap. Ada. Jadi iblis itu bisa, iblis aja bisa niru. Nah sekarang kita memang harus hati-hati kalau kita merasa mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan hal spektakuler yang memang sudah above kita punya nature ya, baik kita sebagai kita berhati-hati kan begitu saja. Nah, sekarang di dalam dunia ini makanya kita nanti akan mempelajari tentang ajaran yang sehat Dan sesat. ajaran yang sehat ya kan, makanya itu penting sekali ya, karena zaman sekarang ini orang sangat tertarik dengan hal-hal spektakuler. Ini kita harus akui. Dunia ini ya, jatuh ke dalam berbagai-bagai krisis. Orang susah banyak. Pressure, tekanan itu luar biasa, ya, sehingga orang-orang publik ini mereka membutuhkan kesegaran, membutuhkan sesuatu harapan yang bisa menyirami jiwanya. Itu dunia ini, orang-orang berdosa di dalam dunia ini, baik orang Kristen mereka sangat butuh ini. Itu sebabnya tidak heran terjadi bahwa ada banyak ajaran-ajaran yang spektakuler itu dapat membawa pengikut-pengikut dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Berarti kan nanti kita akan ada video klipnya yang saya tunjukkan. Ini memang waktu kita diskusi begini membutuhkan waktu yang sangat, tapi bagus. Anda mesti say something, ya kan? Belum lagi kita mendengar ada orang yang dengan menggunakan apa itu minyak urapan, ya. Jadi ada nenek yang ada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi hamba Tuhan dikasihkan minyak urapan. Kebetulan yang meninggal ini adalah seorang nenek yang sudah tua. Dikasih minyak urapan lalu dikubur. Rupa-rupanya ya mungkin dilihat lagi mayatnya jadi lebih muda dengan menggunakan minyak urapan. Jadi itu menjadi sebuah tren. Orang meninggal dunia itu dikasih minyak urapan supaya dia tetap awet, muda, dan seperti ya awet seperti ya kalau saya meninggal wajah saya begini ya nanti wajah saya sudah 10 tahun tetap seperti ini. Jadi lebih hebat dari mumi punya teknologi kan. Itu kan dulu Mesir kan pakai muminya tahun 1500 tahun masih ada, ini masih segar. Halim 10 tahun dikasih urapan itu masih tahu ini lagi diundang lagi ke GKI. sekarang begini, coba kalau kita gunakan iman dan rasio, ini memang menurut saya sudah nggak wajar. Ini ajaran yang menyesatkan sekali. Nah, coba Anda bayangkan orang yang sudah meninggal dunia untuk jadi awet muda lagi itu buat apa? Udah meninggal. Kan sudah meninggal, kalau dia bisa kawin lagi apa bagaimana? Sehingga itu semua. Jadi kadang-kadang ya, nah itulah sebenarnya. Jadi irasional. Tidak rasional, lalu bertentangan dengan iman juga. Nah ini boleh bahwa iman bertentangan dengan rasio. Jelas nggak? Itulah manusia. Jadi semua yang spektakuler itu gampang sekali diterima.
Khususnya untuk kalau kita kan generasi pertama lah kita ngomong ya. Saya mungkin generasi kedua. Bapak Ibu mungkin ada generasi pertama ya. Tetapi generasi kita sesudah kita yang masih muda-muda ini, yang younger generation itu yang sangat rawan sekali, yang gampang dibawa arus ke gerakan-gerakan yang memang gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bahaya. Ada video klipnya nih, saya sudah siapkan. Ada 3 video klipnya tentang gerakan-gerakan itu. Makanya kalangan remaja pemuda ini memang perlu dilayani dengan baik supaya mereka itu siap menghadapi gerakan-gerakan atau fenomena-fenomena yang sedang berkembang di dalam dunia keagamaan saat ini. Itu ngeri sebetulnya. Tapi sebaliknya mereka seringkali menganggap kita ini orang-orang tradisi yang kuno. Nah, kita bisa memahami, sebab dulu gereja itu harus bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu. Adaptasinya itu adaptasi sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran. Ya. Oke, kita teruskan ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya lompat ini karena ini sudah saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan lagi, saya lompat. Sekarang saya mengupas tentang pandangan historis dan eskatologis tentang iman yang menyelamatkan. Sekarang ini isu-isu kita kan tentang iman yang menyelamatkan, ya. Iman yang menyelamatkan, iman yang bertumbuh, iman yang menyelamatkan, iman yang harus ada elemen-elemen rohani yang lainnya seperti 1 Tesalonika tadi. Nah sekarang bagian ini saya khusus membahas tentang iman yang menyelamatkan yang ada hubungannya juga dengan isu-isu doktrinal sih sebetulnya. Ya saya sebut dari pandangan historis dan pandangan eskatologis. Ya. Nah kita lihat ayat pertama. Sebetulnya ini saya sudah email untuk supaya kita memberikan pendapat ya, pendapat. Ini ada hubungan sama doktrin pemilihan. Coba lihat. Bagaimana ungkapan yang kita temukan di kitab Wahyu tentang orang-orang yang mempunyai iman yang diselamatkan. Ya. Saya pernah kasih contoh tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sesudah dia dimasuk neraka, kita mengevaluasi mengapa imannya tidak menyelamatkan dia. Kan? Coba lihat. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Maaf nih, ini kita mau tayangkan dulu supaya bisa dibaca. Jadi ada sedikit kesalahan teknis. Biasa. Tinggal dibuka gitu. Nggak kena lem. Oke. Dilihat apa sih? Oke, nah ini ayat dari kitab Wahyu 20 ayat 11 ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka sebuah kitab yang lain, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada di dalam, tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut menyerahkan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dia menggunakan istilah bahwa orang yang diselamatkan itu namanya ada di dalam kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi dia masih memfokuskan bahwa orang yang selamat itu kalau namanya sudah ada di dalam kitab kehidupan anak domba.
Dia tidak mengatakan orang itu beriman apa bagaimana, orang itu dipilih Tuhan atau tidak. Dia sudah tidak menyinggung itu, ya kan? Tapi di sini dia menyinggung soal moral, soal kekudusan hidup yang membawa orang itu Tuhan catat namanya, ya kan? Sedangkan yang tadi hanya mengatakan bahwa Tuhan, bahwa namanya tertulis, ya, dia tidak bicara soal iman di sini sebetulnya. Dia sudah sebetulnya ini adalah final stage, sudah yang paling top, paling puncak dari karya penyelamatan itu. Ini katanya menurut perbuatan mereka kan tadi ya. Ya. Ya, ini menurut dia punya. Yang tadi, yang Ini Nah, lain. Jadi ini di sini ada dua ini kitab. dicatat. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, ada dua kitab. Ya, sebetulnya kitabnya lebih dari dua, tapi kitab itu dibagi dua. Satu kitab kehidupan itu adalah kitab yang mencatat orang-orang yang sudah diselamatkan, dia dicatat, diselamatkan, dan orang kelompok yang ini sudah tidak dihakimi lagi. Sedangkan kelompok yang satu, yang namanya tidak ada di kitab kehidupan, dibuka kitab-kitab yang lain untuk menghakimi dia menurut perbuatannya. Dan ini adalah orang yang sudah tidak selamat, sudah tidak selamat. Mengapa ada kitab-kitab yang lain harus dibuka? Dibuka juga sebuah kitab yang lain. Melihat di depan, saya ulang ini. Di hadapan banyak lagi namanya orang mati besar dan dibuka sebuah kitab lain, kitab orang mati hakim berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti banyak kitabnya ya untuk menghakimi orang yang perbuatan-perbuatan yang tidak beres itu pakai kitab-kitabnya banyak. Sedangkan untuk orang yang sudah diselamatkan kitabnya hanya satu ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi bagian yang sudah diselamatkan tidak lagi diungkit-ungkit dia berperbuatan apa, pokoknya dia sudah selamat, sudah ditulis, dicatat dalam kitab kehidupan itu. Nah, mengapa ada kitab-kitab yang banyak ini untuk menghakimi mereka menurut perbuatan mereka? Saya nggak kenal Tuhan kali. Bukan. Orang biasanya ya dalam keadaan seperti ini ya, sebelum dia dihukum, dia sudah menderita. Banyak orang yang membela diri. Ya dong. Mana saya? Kapan saya berdosa? Kapan saya begini? Kapan saya begini? Makanya kitab-kitabnya banyak dibuka semua. Nah ini loh, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, hari ini, waktu itu hujan atau berkabut atau terang atau benderang, kamu kayak apa, di sebelah kamu ada siapa, semua. Wow, ini dicatat, ini dibuka. Maksudnya begitu. Karena supaya orang itu membela diri di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu harus adil, dia harus membuktikan, maka semua itu dicatat semuanya. Sedangkan di dalam kitab kehidupan itu semua perbuatan-perbuatan dosa orang-orang ini sudah diampuni, sudah dihapus sehingga tidak ada lagi dosanya, ada pembelaan dosa lagi, kan dosanya sudah diampuni, gitu ya. Ya, yang maksud saya pada waktu dia itu mungkin dia ada yang nggak kenal Tuhan. Oh ya, pokoknya ini orang berdosa. Tapi Tuhan Maha Adil kan punya. Tuhan Maha Adil, maka kitabnya banyak. Jadi ini mungkin komputernya luar biasa itu, semua tahu semua. Hebat. Sampai kotak kita apa adanya di balik. 80 tahun tuh berapa megawatt? Wah iya, itu jumlah manusianya sudah berapa M. Jadi itu hebatnya itu. Nah sekarang yang kedua ini bicara soal kekudusan hidup. Orang yang hidup kudus baru namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ini dijelaskan kitab kehidupan anak domba. Ngerti kan? Karena anak domba itu darahnya sudah menyucikan, menebus, maka namanya masuk di dalam kitab itu. Tetapi tidak akan masuk sesuatu yang najis. Berarti disortir lagi dong Pak, di kitab kehidupannya. Iya kan? Ya sama dengan sortiran ini sama. Sebenarnya ada hubungan di sini. Ya. Tapi ini lebih diperjelas bahwa yang masuk ke surga ini sesuatu yang najis itu tidak bisa masuk. Ini hanya dijelaskan ulang tetapi menggunakan istilah-istilah yang lain. Bagaimana ini? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepada yang diberikan juga kuasa untuk melakukan yang 42 bulan lamanya, lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepada yang diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wah ini tidak ya, bebas banget. Dia punya rombongan banyak ini ya. Karena diberikan kuasa
diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah dia. Berarti ini sebuah pemandangan yang cukup ngeri, karena ini kan saya bilang tadi kan bahwa kalau ada gerakan apa-apa, ajaran-ajaran yang baru, yang spektakuler, apa-apa itu orang yang mencarinya itu cepat sekali. Baca ayat terakhir, dan semua orang yang di dalam bumi akan menyembah, yaitu setiap orang yang menyembah binatang ini, antikris, yang setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak kapan? Sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba. Nah, ini sudah lebih jelas. Tidak ditentukan. Sudah lebih jelas kan? Sudah lebih jelas. Ini berarti seperti kayak predestinasi. Nah, ibu ini dia memahaminya. Jadi ini sepertinya ada hubungan dengan pemilihan tuh, ada hubungannya pemilihan Tuhan. Nah, sekarang ini berbicara bahwa yang menyembah binatang itu banyak, bukan 2-3 orang, termasuk orang Kristen. Jangan-jangan pasti masih banyak di situ, karena kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa dan bangsa. Ini kan global. Jadi mungkin binatang itu adalah anti-Kristus ya. Tetapi orang yang namanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia dijadikan. Kapan sejak dunia dijadikan? Berarti long time ago, before he was born, before the person was born, namanya sudah ada. Kan sebelum dunia, sejak dunia dijadikan, ya waktu Adam dan Hawa waktu datang, itu keturunannya sudah, siapa keturunannya itu sudah ada tulis. Jadi ini kalau yang satu ini dia ada hubungannya dengan konsep atau pandangan tentang pemilihan Allah. Teruskan sedikit lagi. Euodia aku nasihati dan Sintike aku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, pandangan Bapak Ibu Saudara apa ya? Apa pandangannya? Mengapa Paulus menasihati Sintike dan Euodia supaya sehati sepikir dan juga Sunsugos supaya bisa kerja sama? Dari konteksnya apa? Mereka sedang apa? Berantem. Konteksnya sedang konfliknya di mana ini? Pelayanan itu di gereja. Ya kan ini kan dalam konteks gereja. Paulus ingatkan lagi bahwa nama-namamu itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Oh, sebab itu sehati sepikirlah. Resolve the problem. Resolve the problem. Nah, sekarang kesan kita apa? Kesan kita, orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan tadi itu juga punya weaknesses yang juga konflik-konflik yang tidak tidak konstruktif sifatnya juga ada gitu. Jadi ini kita pelajari. Setia sampai mati ya. Kalau udah tertulis semua gimana kita mau merubah gitu ya? Setia sampai mati. Oh, oke. Nah, ini pertanyaannya disimpan untuk ayat berikutnya. Tunggu dulu. Pak, tapi Kan sebelum dunia diadakan itu sudah ditulis gitu. Iya. Kita disuruh merubah ya nggak bisa loh. Ya, Oh ya, of course. kalau udah ditentukan pasti bisa berubah. Of course. No. Jangan menjawab dulu. Sekarang kita selesaikan dulu ayatnya karena nanti. Nggak mungkin kalau nggak Paulus berubah. kenapa ya. nggak bisa dirubah karena sudah ditentukan. Hah? Kok Paulus berani ngomong nama-namanya sudah Kok tertulis? bisa Dengan tahu iman. gitu? Kok Dengan Paulus iman. berani ngomong begitu? Iya. Kan itu hanya Tuhan yang tahu yang di Iya. dalam surat ini. Iya, dengan iman. Paulus itu menulis surat-suratnya itu Sebagai nulis. oleh pertolongan Roh Kudus. Yang Sebenarnya firman mungkin Tuhan. kalau saya tulis, Anda nggak percaya. Itu Alkitab kan saya suami. Saya tambah mulai menulis bahwa Pak Soniwala dengan Pak Yosef bersatu hatilah kalian. Nama-namamu sudah dicatat dalam kehidupan. Aduh, kalau saya, Anda kan susah percaya. Saya siapa? So itu kan bukan Paulus yang nulis. Paulus yang nulis. Iya, Paulus yang nulis, tapi kan Ya. Tuhan yang Itu ada itu kan ya, semua wahyu. kan Bible kan Itu zaman sabda Tuhan. Ya, oke.
Nah sekarang kita lanjutkan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menyincang ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, dia bilang, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang satu ini Yesus yang ngomong. Tadi Paulus. Jadi orang-orang yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler itu tidak menentukan bahwa nama-namanya terdaftar di dalam kerajaan sorga. Maka Yesus bilang jangan senang, jangan happy. Itu memang betul, tetapi yang paling kamu harus bersukacita, bersyukur, namamu ada di terdaftar di sorga. Dan sekarang Pak Maksud Yesus bilang, untuk apa kamu bersukacita begitu kalau kamu bisa melakukan segala sesuatu, iblis aja tunduk sama kamu, tapi kalau namamu tidak terdaftar di surga, semua. Jelas nggak maksudnya? Jadi apa yang dipentingkan Yesus di sini sebetulnya? Nama terdaftar di surga, yang penting di sini terutama murid-muridnya itu melakukan kehendak Tuhan. Itu sebetulnya itu yang dipentingkan di sini. Kan Matius 7 kan ada bilang, setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada orang yang bilang, aku bernubuat, aku sembuhkan orang sakit, orang mati pun saya bangkitkan. Ya sudah, aku tidak mengenal engkau. Jadi ya, bukan tidak boleh. Tuhan itu bukan tidak memberikan kuasa untuk orang mengadakan mujizat, orang bernubuat, orang melakukan hal spektakuler, tetapi Tuhan tetap mau orang itu melakukan kehendak Bapa di surga. Ya kan? Bukan berarti kita tidak boleh melakukan, tidak boleh doakan orang sakit, orang sembuh, yang mati dibangkit. Bukan berarti kita tidak mau, kita takut dan nama tidak terdaftar di surga. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Orang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bikin mujizat, membawa orang diselamatkan, mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita juga jangan negatif belajar. Kan ayat Alkitab bilang, kamu melakukan yang spektakuler, kamu belum tentu namamu terdaftar di surga. Kita yang sentimen. Ini case per case. Memang ada kasus-kasus seperti itu yang di mana Matius pasal yang 7 itu memang kasusnya ada. Makanya Yesus sudah kasih peringatan dulu. Tujuannya bukan supaya orang itu stay away from miracle, stay away dari mendoakan orang supaya orang itu sehat, supaya orang itu sembuh. Bukan itu maksudnya. Mujizat tetap ada, doakan orang sakit, tapi Yesus mau. Nah, kamu melayani, hebat pelayanan kamu, mujizat terjadi, pokoknya, tetapi jangan lupa tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir, coba bacanya. Biarlah nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Bagaimana kesan Bapak Ibu dengan ayat ini? Bisa dihapus. Nah, kan jawab pertanyaan Ibu kan? Jadi nama itu bisa dihapus. Ya, karena biarlah nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Ini firman Tuhan, ngerti nggak? Jadi maksud saya permohonan. Bukan permohonan. Permohonan dari yang menulis Mazmur. Enggak, ini kalau nggak salah ada ini sebenarnya nubuat. Biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Ini ada nubuatnya, ini nubuat. Nah sekarang oke. Kalau Ibu mengatakan bahwa ini permohonan, sekarang kita menempatkan diri kita pada zaman itu. Malah kayak Pak Wasan ayatnya. Mazmur 69 ayat 28. Kita menempatkan bukan. Hah? Lain lagi ya. 29. 29. Ya. Ini bahasa Inggris 29 ya. Karena bahasa Inggris dia bahasa Indonesia. Ini kalau ayat ini pernomorannya. Nah, jadi Ibu kita menempatkan diri kita pada zaman itu. Ngerti nggak? Jadi ya seolah-olah kayak permohonan. ya. Tetapi harus dibaca seluruhnya. Memang saya hanya kasih satu ayat, mesti dibaca di atas ke bawah.
Karena itu ada di Kisah Para Rasul pasal yang pertama tentang ini, tentang Yudas Iskariot. Ini tentang Yudas Iskariot. Ditakdirkan sebelum Ya. akhir ya. Ya. Jadi begini. Nah, makanya ya memang kalau kita mau menekankan tentang doktrin, ya, ini memang cukup rancu sebetulnya. Kalau saya percaya, saya juga mempelajari tentang doktrin-doktrin seperti itu, karena mereka juga memiliki dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan, ya kan? Nah, maka sebaiknya bahwa semua ayat-ayat ada hubungannya semua dengan doktrin isu itu semuanya harus dibuka, kan begitu kan? Tidak menggunakan hanya beberapa ayat untuk mendukung argumentasinya lalu kemudian jadi ekstrim gitu. Yang paling bagus di sini seperti di zaman reformasi, orang-orang mengatakan back to the Bible. Makanya setiap kali orang itu menanyakan sesuatu kebenaran atau mengungkapkan sesuatu kebenaran, maka hamba Tuhan atau orang Kristen selalu harus bertanya begini: is the Bible does the Bible say so? Apakah Alkitab mengatakan demikian? Mari kita kembali kepada Alkitab. Semuanya harus back to the Bible, bukan back to the doctrine. Semua harus kembali kepada Bible. Apa itu doktrin? Doktrin itu lahir keluar dari pemahaman manusia, pengertian manusia, tafsiran manusia terhadap Alkitab. Apa kata Alkitab? Makanya menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan dan kebenaran Alkitab melahirkan doktrin, melahirkan pengajaran-pengajaran. Itu tidak salah. Justru itu gereja-gereja sangat membutuhkan itu supaya gereja-gereja Tuhan mempunyai foundation, mempunyai patokan pengajaran, pedoman rohani. Itu penting. Kalau tidak ada, nanti ajaran sesat datang kepada jemaahnya tersesat karena tidak ada pedoman itu. Nah, sekarang kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, ya you name it, orang yang sudah dipilih Tuhan, ya you name it, orang yang sudah ditentukan Tuhan, kita mesti memiliki iman atau hati yang dewasa. Ngerti nggak? Maka ini penting sekali, kedewasaan dan kebijaksanaan, betul nggak? Ya kan, sehingga kita dapat mendeal dengan semua pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini dengan bijaksana, ya kan? Dengan menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus, betul nggak? Kalau enggak, doctrinal issue bisa tear apart church. Padahal itu pengajaran, itu kebenaran. Tapi itu kebenaran bisa tear apart church, bisa memecahkan gereja sampai gak karuan, begitu kan? Berarti itu, apakah itu sudah betul? Apakah itu sudah betul? Ngerti nggak? Jadi banyak sekali isu-isu doktrinal yang kita hadapi, yang kita dengar dalam dunia kegerejaan, dunia kerohanian, ya kan? Salah satu contoh tentang baptisan Roh Kudus saja, ya kan? Baptisan Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu aja sudah menggoncangkan gereja di seluruh dunia, betul nggak? Yang satu bilang, wah, kalau dibaptis oleh Roh Kudus, kamu harus bisa berbahasa, harus berbahasa roh, berbahasa lidah. Lalu satu lagi bilang, enggak, kalau kamu sudah dibaptis di dalam nama Kristus, kamu sudah otomatis dibaptis di dalam roh, di dalam satu roh, di dalam 1 Korintus pasal 12 itu. Pernah dengar kan? Jadi ini hal yang sangat boleh bilang sangat tajam, yang membutuhkan kita sebagai orang Kristen itu bijaksana. Kita harus bijaksana. Kita harus menghandle itu dengan baik, ya, dengan dewasa. Kalau enggak, hasilnya hanya konflik. Kan Tuhan kan tidak mengendaki konflik. Tuhan kan tidak mengendaki. Jadi oleh sebab itu lahirlah pertanyaan ini. Maka saya minta supaya pertanyaan ini dijawab. Kapan Allah mencatat nama-nama yang diselamatkan dalam kitab kehidupan? Tadi kan sudah ada kan?
Ya kan? Apakah ada kriteria khusus bagi nama-nama yang dicatat dalam kitab kehidupan? Ada nggak kriteria? Ada nggak? Ada nggak? Ada hidup yang kudus. Hidup yang kudus. Kan bukan otomatis sudah hidup kudus, tapi itu maintenance, spiritual maintenance, iman yang bertumbuh. Apakah ada istilah yang digunakan dalam doktrin pemilihan Allah yang digunakan juga dalam ayat firman Tuhan ini? Ada nggak? Ada, karena itu dia bilang yang sudah dipilih sejak dunia, dicatat setelah dunia dijadikan. Sudah ada. Pertanyaan nomor 4, apakah hal-hal spektakuler menjadi tanda bagi orang yang diselamatkan? Nah, betul kan? Jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk sama kamu. Kamu bersuka cita kalau nama kamu tetap di surga. Itu yang penting. Sekarang Anda pilih mana? Anda bisa mendoakan, langsung dia sembuh, atau tapi tidak selamat jiwamu nanti karena tak melakukan kehendak Tuhan. Anda pilih mana? Pilih terdaftar di surga namamu. Tentu kita pilih nama terdaftar di surga. Apakah orang-orang yang namanya telah dicatat dalam kitab kehidupan dapat dihapuskan Allah? Itu tadi. Karena kalau udah dicatat pasti Tuhan udah tahu Pak ini. Kayak Yudas ya memang udah bilang lebih baik orang itu nggak dilahirkan kembali. Nah, sekarang Dia kan tidak dicatat dalam kehidupan Pak. Oke, Ibu, dari mana Ibu tahu bahwa nama Ibu sudah tercatat dalam kitab kehidupan? How do you know? Kayak saya mengakui. Oke, ya tanda-tandanya ya. Tapi saya tetap iman bertumbuh. Ya, iman Sampai bertumbuh. saya nanti mati. Ya. Baru saya tahu. Jadi ini sebuah pertanyaan. Saya juga solid. Saya melihat orang ya meninggal. Saya bingung, ada istri pendeta. Dia waktu sakit sampai kayak gitu, tapi meninggal saya lihat benar-benar seger gitu sampai saya lihat, aduh kok cantik gitu. Terus satu lagi teman saya, cancer. Dia meninggal ya. Dia memang kan kena cancer sampai kayak gitu ya. Tapi meninggal tuh saya lihat, aduh kok enak tidurnya. Karena dia percaya Tuhan. Saya percaya nih orang diselamatkan Pak. Karena memang hidupnya mereka itu ya nggak ngawur gitu loh. Nah, Ya, kita ini melihat justru pandangan yang aja. ini bukan pandangan Ibu yang betul. Kalau di Amerika itu orang sudah mengalami terminal. Dan sebagainya banyak kan meninggal. No. Orang kalau di Begitu mati lah. Amerika sudah masuk ke dalam tahap terminal cancer, stadium sekian yang kemudian datanglah dokter yang mengatakan sama keluarga sebetulnya itu sudah bisa sembuh lagi. Daripada dia dikasih marijuana terus supaya dia hilang rasa sakitnya. Kan marijuana disuntikkan di situ kan di the fly jadi. Pak, saya nggak bilang itu dia sakit udah ini, tapi saya melihat waktu meninggalnya dia itu kok tenang. No, that's why inilah yang sekarang saya sedang men-treat Ibu punya pandangan. Saya sedang membahas pandangan Ibu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menjudge atau menilai bahwa orang yang matinya tenang dengan wajah tersenyum itu jiwanya selamat. Itu tokoh-tokoh dukun-dukun yang apa yang di dunia ketiga yang apa itu dia meninggalnya juga meninggal aman, tentram semua, rapi sekali dia meninggalnya, bagus sekali. Apakah itu juga sudah selamat? Nggak, Ibu punya pandangan, penilaian Ibu itu tidak bisa dijadikan patokan. Enggak patokan memang, tapi saya melihat karena dia hidupnya dia memang apa? Ya boleh dilihat dari hidupnya. Banyak kan, lihat ya. luarnya kan, dalamnya saya tidak tahu, tapi Nah, kayaknya sih, dia juga tahu. memang benar. Tapi mereka tuh gimana ya, saya banyak komunikasi sama I know. nggak ngawur gitu. Betul juga, saya percaya ada Kalau orang. kita nggak kenal kan nggak ngerti Ya, ya Pak ya. ada orang yang sudah mau meninggal. Umpamanya, ini istri saya punya saudara. Dia sudah tahu Tuhan mau panggil dia. Mari berdoa. Panggil, ayo mari kita berdoa. Kayaknya saya sudah mau pergi. Berdoa, mau berdoa, nyanyi, habis bersyukur, amin. Dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak ada. Dia meninggal dengan tenang. Kita percaya dengan ini dia selamat. Betul nggak ya? Jadi itu. Ada lagi jemaat kami. Dia masuk ke home care, jadi dia dikasih status hospice. Hospice itu kan 6 bulan. Sudah tambah worse, habis itu 1 hari dia nyanyi itu tiap hari, dia menyanyi, memuji Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Tahu-tahu
sebentar jam 11 malam dia meninggal. Jadi sebelum dia meninggal dunia itu, wah dia memuji-muji Tuhan dia. Berarti dia itu sudah tahu ada Tuhan yang mau menyambut dia. Dia memuji-muji Tuhan, dia meninggal dengan tenang. Betul, ibu punya paham betul. Tapi nggak paham sih Pak, cuma soalnya saya melihat tetangga saya juga, dia tidak kenal Kristus, dia teriak panas, pembantu juga, ayo panas gitu Pak. Saya lebih takut loh bilang Pak, masih kecil saya, kok hidup gitu loh. Oke. Pertanyaan. Jadi nomor 5 apa sih Pak? Sampai tahu kan saya pikir, Ada kan nomor 5? Nah, ini Anda jawablah sendiri-sendiri. Ayat 6, nomor 6 bukan ayat 6. Bagaimana Anda mengambil keputusan dalam hal pemahaman tentang doktrin pemilihan Allah dari gereja Reform? Anda yang apa? Mengambil keputusan, ya. Ya kalau saya mengambil keputusan saya back to the Bible, Itu yang paling bagus. Kalau back to the Bible berarti kita masih terus meneliti. Ya. Yang paling utama sekarang kita sudah percaya, sudah bertobat, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman dan oleh anugerah. Lalu kita mengerjakan, kita punya keselamatan, iman kita bertumbuh, ya kan, kita setia sampai akhir. Kan itu kan lebih penting daripada kamu berdebat kusir, saya sudah dipilih Tuhan atau enggak, tetapi hidupnya ngaco, nggak pernah hidup, imannya tidak pernah bertumbuh, ya kan? Ya kan, hanya berpegang pada doktrin tapi hidupnya tidak menjalankan yang baik. So for what? Now you get to work out your salvation, titik, kan gitu. Ya. Oke, Pak, atau karena mereka yang memandang bahwa Allah tidak memilih dari mula itu juga didukung oleh ayat-ayat. Oh iya, kan? oh iya. Makanya Of course. kalau pada pandangan saya sendiri ya, ngapain mikirin begitu? Mikirin Ya, jadi itu sebetulnya itu sebetulnya makin orang meneliti firman Tuhan, kebenaran Alkitab itu makin dalam. makin hilang. Ada orang yang akhirnya dia tidak percaya apa kata Alkitab. Kan banyak Tapi yang dipentingkan kan bukan melihat fakta-fakta seperti itu, tapi mencoba untuk bagaimana membina hubungan yang makin bertambah dekat dengan Allah gitu, Ya, bukan faktor doktrinal yang dicari. Kan? Betul. Jadi tidak terus-menerus mencecelin orang dengan begitu. Kita memuji Tuhan karena memang begitulah gereja-gereja reform ya, mereka itu mengajak orang supaya hidup teguh dalam iman, bertumbuh, ya kan, imannya supaya bertumbuh. Kan hamba Tuhan mereka tuh tidak terus-menerus tiap minggu dia khotbah tentang pemilihan Tuhan, kamu sudah dipilih, ditentukan, dipisah. You don't do anything. Ya, sebetulnya kalau mati sampai di mana ya itu urusan Tuhan lah. Ya, yang penting selamat. Sekarang saya lihat ya, walaupun baik itu cuma kan ada yang keliru juga, karena apa? Saya cuma bingung Pak. Ada orang yang memperlakukan bahwa Bible itu adalah firman Tuhan bicara semua. Tapi ada juga ini tulisan Tuhan, berarti dia ambil poin-poinnya, ada yang bukan. Kayak misalnya Paulus sebenarnya bukan